semua siap mengikuti apel. Laksanakan dan pimpin dengan berdoa terlebih dahulu. Kerjakan. Siap kerjakan. Untuk mengawali apel pagi hari ini, berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Diperdengarkan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan Mars Kementerian Agama. Kepada Mas Reza dipersilahkan. Mas Reza, monitor. Belum masuk ya, Mas Reza ya? Mas Panggi diambil alih, Mas. Sudah ada itu Mas Reza, Muhammad Muhammad Reza. Reza Adi ini bukan? Sudah ada itu. Mas Muhammad Reza. Ya. Ada kendala jam. Bisa akses. Pak Pala, silakan. Nanti Pak Pala, silakan. Mas Muhammad Reza masih ada kendala kah? Gimana Mas Reza? Di Atau saya Anies, ya. ambil alih dulu gitu deh Mas Harun. Iya, Mas. Hadirin dimohon berdiri.
bangsa. Berkhidmat untuk umat dalam keberagaman, bersatu padu bergerak dan berkarya, wujudkan negeri yang damai. Kementerian Agama Republik Indonesia ikhlas beramal jadi semboyan, layani umat membangun bangsa. Ikhlas beramal jadi semboyan, layani umat membangun bangsa. Berkhidmat untuk umat dalam keberagaman, bersatu padu bergerak dan berkarya, wujudkan negeri yang damai. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, wujudkan masyarakat taat beragama, wujudkan masyarakat sejahtera lahir dan batin. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, mantapkan kerukunan umat dan antar umat beragama, beramal ma'ruf nahi munkar, jalani kehidupan. Khidmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya. Khidmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, wujudkan masyarakat taat beragama, wujudkan masyarakat sejahtera lahir dan batin. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, mantapkan kerukunan umat dan antar umat beragama, beramal ma'ruf nahi munkar, jalani kehidupan. Khidmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya. Khidmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya. Indonesia Jaya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Duduk, istirahat, gerak. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak Ibu yang berbahagia, sehat semua ya? Ya, alhamdulillah kami lihat ini peserta sudah lengkap. Ini peserta ada yang WFO, ada yang WFH, WFA begitu ya. Kita doakan mudah-mudahan situasi seperti ini segera kondusif dan normal kembali sehingga kita dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu yang berbahagia, ini sementara satu kelas, jadi satu dulu. Nanti setelah ada info-info dari Ibu narasumber terkait tugas dan lain sebagainya, kemudian nanti room begitu. Bapak Ibu, sebelum pembelajaran dimulai, kami perkenalkan terlebih dahulu narasumber kita.
yang akan menyampaikan materi pada pagi hingga siang nanti. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita narasumber kita. Beliau adalah Ibu Dr. Hajah Nikmatul Afia, SOS MSI. Beliau lahir di Nganjuk 11 Maret 1973. Pangkat golongan pembina tingkat 1 4B. Kemudian jabatan beliau saat ini adalah Widyaswara Ahli Madya. Riwayat pendidikan S2 Perencanaan Pembangunan Universitas Andalas, kemudian S3 di Universitas Diponegoro. Adapun materi yang akan beliau sampaikan adalah agenda 2 berorientasi pelayanan atau akuntabel. Materi ini akan disampaikan dengan kelompok 1 dan 2 itu pukul 8 sampai dengan 09.30. Pak Sahrul, saya boleh, Oke. boleh menyampaikan memotong sebentar. Oh iya, silakan. Mohon maaf ya. Ini barusan saya ditelepon oleh Bu Nikmah Oh gitu. bahwa ya Bu Nikmah mendadak harus Menguji. menggantikan Bapak Kepala untuk menjadi penguji pada seminar hari ini. Oh gitu. Iya, barusan aja telepon tapi matinya kameranya Jadi? saya matikan. Jadi nanti pembelajaran agenda 2 ini dimulai pukul 13 nggih. Seluruhnya atau pisah-pisah? Seluruhnya. Oke, nggih. Iya, seluruhnya. Siap. Karena kan pengajar agenda 2 hanya Bu Nikmah nggih. Oh gitu ya. Ya, jadi Alhamdulillah ya, hari ini Bapak Ibu ya. ya, monggo silakan Pak Sarul dulu. Jadi kami ralat karena Bu Ina barusan ditelepon dari Bu narasumber bahwa saat ini di Balai Diklat juga ada seminar rancangan aktualisasi. Ya, karena ada salah satu penguji yang tidak hadir, maka Bu Nikmah disuruh menggantikan gitu. Jadi nanti kita ketemu di pukul 1 13.00 sampai selesai 4 kelompok sekaligus. Itu nggih Mbak Ina. Oke, sebelum Dua kita kelompok dulu nggih, Pak. kenapa? Kelompok 1 2 kelompok dulu 1 yang dan jam 2 1. dulu. Oh begitu. Oh iya ya, Ya. tetap sesuai ya. Kelompok Oke. 1 2 kemudian selesai kelompok 3 dan 4. Begitu. Sebelum kita live dari grup ini, dari Zoom ini mungkin ada pertanyaan dari peserta atau mungkin ada tambahan dari Bu Ina, dari Mas. Enggak, silahkan. Sepertinya tidak ada, belum ada nggih. Mungkin Dari peserta peserta yang dulu. bertanya. Ya, maaf izin bertanya. Ya. Kira-kira untuk yang Ya, kelompok monggo. 3 dan 4, Ya, kira-kira untuk Firas. kelompok 3 dan 4 di jam berapa ya? Kalau jam Ya. 1 untuk Nanti kelompok kita 1 dan infokan 2. ya. Untuk persiapan, Ya. takutnya nanti Oke, Ya, siap. biasanya Ya. kita infokan Terima kasih. di grup. Iya. Nanti kita infokan, kita Ada lagi? ingatkan kembali gitu. Ada lagi yang lain? Kayaknya nggak ada ya. Ada ya. Oke, aman. Ya. Bapak Ibu yang berbahagia, terima kasih sudah berkenan untuk kesiapan kelas ataupun apel pagi. Insya Allah kita bertemu nanti pukul 13.00 gitu ya. Dari kami terima kasih, selamat mungkin beristirahat terlebih dahulu. Nanti jangan lupa pukul 13 panjenengan semuanya siap kembali di ruang Zoom meeting. Terima kasih, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semuanya. Izin saya close dulu ya Zoom-nya. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sebentar ya, Bun.
Oke, sebentar. Oke, oke. Apa langsung dimulai? Ya, nggak apa-apa. Nanti jam Oke, siap. Ya, sampai jam 1 ya, sampai jam 2 ya, Om. sebentar saya Jam 2 yang jam 2 sampai jam 4. dulu berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya, Bapak Ibu yang berbahagia. Setelah tadi pending, tadi jam 8 rencana akan tetapi karena beliau narasumber menggantikan penguji di rancangan aktualisasi. Alhamdulillah pada siang hari ini beliau bisa hadir di ruang Zoom ini, dan untuk angkatan 1 dan kelompok 1 dan 2 pukul 13 sampai dengan pukul 14. Kemudian nanti pukul 14 sampai 15 kelompok 3 dan 4. Gitu nggih. Tadi sudah sedikit kami perkenalkan narasumber kita, Ibu Dr. Hajah Nikmatul Afiyah. Materi yang disampaikan adalah agenda orientasi pelayanan akuntabel. Ini sekilas yang dapat kami sampaikan. Tentunya waktu sepenuhnya kami ajukan kepada Ibu narasumber, dan mohon Bapak Ibu peserta untuk mengikuti dengan sebaik-baiknya. Kemudian kalau ada tugas, mohon didengarkan, ataupun kalau kurang jelas mohon langsung ditanyakan ke beliau. Demikian waktu sepenuhnya kami ajukan kepada Bu Dr. Nikmah. Terima kasih. Selamat mengikuti pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Baik, terima kasih Mas Zahrul yang sudah mengantarkan di kelas kita pada siang hari ini. Adik-adik apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik, Bu. Ya, ini apa, di work from home atau di office? Di office, Bu. Office, Bu, Office, office. Bu. Ya, tapi ini ya, seragamnya boleh bebas ya, bebas rapi. Baik adik-adik, kita mulai. Waktu kita tidak banyak, nanti saya akan menjelaskan seluruh penugasan ya, skenario pembelajaran kita di agenda 2 ya. Izin saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat semuanya. Semangat pagi. 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 Ya. Pagi, Bu. Oke, baik. Kalau saya ucapkan semangat pagi, jadi kalau dalam pelatihan itu adik-adik semangat kita harus semangat pagi. Nanti silakan balas dengan kepalan tangan adik-adik semuanya. Balas dengan pagi. Yes, luar biasa ya. Oke. Are you ready? Oke, kita coba ya. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Luar biasa. Oke, luar biasa semuanya ya. Ketua kelompok 1 siapa? Kelompok 1 ketuanya. Sudah dibentuk atau belum? Sudah, Bu. Siapa ketuanya, Mas, Mbak? Mas Ahmad Diva. Belum hadir toh? Kelompok 2 siapa? Saya, Ibu. Hamzah Kolbi. Mas Hamzah. Ini gimana ketua kelompok 1 kok belum ada ini? Baik. Baik, alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Karena atas limpahan berkah dan rahmatnya pada siang hari ini adik-adik ya, kita bisa berkumpul bersama di majelis ini
untuk melanjutkan pembelajaran kita ya pada Latsar CPNS masuk di agenda 2 nilai-nilai dasar PNS. Salawat dan salam tidak lupa kita curahkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita menjadi umat yang mendapat syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Adik-adik yang saya sayangi, untuk menggali, saya ingin mereview ya, menggali pemahaman adik-adik semuanya terkait dengan agenda-agenda pada Latsar CPNS. Silahkan siapkan perangkatnya, bisa pakai HP atau di PC juga boleh, di laptop, buka aplikasi mentimeter.com, nanti enter the code-nya. Saya buatkan pertanyaan terlebih dahulu. Mungkin saya share screen. Silakan masukkan kodenya ya. Satu satu nol empat tujuh lima sembilan enam. Silakan dijawab pertanyaan yang muncul. Oke. Oke, hampir semuanya sudah benar. Tapi baru beberapa ya adik-adik ya, belum semuanya ya. Oke, saya lanjutkan ke pertanyaan yang kedua.
Sikap perilaku, nilai-nilai dasar, kedudukan. Oke. Iya sih, memang benar agenda 1, agenda 2, agenda 3, agenda 4. Namanya maksudnya. Nama agendanya ya. Sikap perilaku, nilai-nilai, kedudukan, habituasi. Alhamdulillah ya, sudah banyak yang paham ya. Baik adik-adik, sudah cukup mewakili. Sekarang saya ingin cek sekali lagi. Ini jumlahnya 40 atau 41? Untuk dua kelompok ini 20 orang, Ibu. Oh ya, oke. 20 ya. Baik, silakan nomor absen 18. Agenda 1, nama agenda dan ada berapa mata pelatihan di dalamnya. Berapa nomor absen 18? Enggak ada? Nomor absen 18 belum hadir, Om. Dicatat, Om. Saya sepertinya, Bu. Oke, Mbak Leni, silahkan. Apa nama agenda 1? Ada berapa mata pelatihan di agenda 1? Agenda 1 dengan judul Sikap Perilaku Bela Negara. Di antaranya materinya adalah wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Kemudian ada analisis isu kontemporer dan terakhir kesiapsiagaan bela negara. Oke, baik. Terima kasih, Mbak Leni. Jadi adik-adik, agenda 1, agenda sikap perilaku bela negara. Ada 3 materi ya. Yang pertama, wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. 2, analisis isu kontemporer. Yang ketiga, kesiapsiagaan bela negara. Ini harus benar-benar sudah dipahami ya oleh adik-adik semuanya ya. Oke, yang berikutnya kita lanjutkan. Oke, silakan nomor absen 17. Sebutkan agenda 2 dan nama mata pelatihan di agenda 2. Monggo silakan siapa? Oke, Bu, sebentar, nggih. Mas Isnan. Nggih, kedap. Agenda 2 mengenai nilai-nilai dasar PNS yaitu berorientasi pelayanan, kemudian core values and employer branding ASN. Nama agendanya apa tadi Mas? Nilai-nilai Dasar ASN. ASN atau PNS? PNS, Bu.
Oke, PNS atau ASN? PNS. Oke, ada berapa mata pelatihan? Ada 2, berorientasi pelayanan dan core values and employer branding. Yakin? Oh, nggih. Maaf. Ada lagi akuntabel, harmonis, itu Bu. Oke, baik. Terima kasih Mas Isnan. Nggih. Iya. Barangkali ada yang bisa membantu adik-adik ada berapa materi di agenda 2, nomor absen 12. Iya Bu, sebentar Bu. Ada Oke, Mas Diki. 7 materi bukan Bu? Oke, apa saja kalau 7 sebutin? Eh, yang pertama orientasi pelayanan, 2 akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Oke, baik. Agenda 2 adalah nilai-nilai dasar PNS. Kenapa bukan ASN, Bu? ASN dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara nomor berapa adik-adik undang-undangnya? Undang-undang kita nomor berapa? Undang-undang tentang Aparatur Sipil Negara. Loh, itu undang-undangmu kok nggak ada yang ngerti? Undang-undang ASN. Nomor berapa Mas Diki? Ini undang-undangmu loh, Nomor Mbak. Ya, nomor berapa, Mbak Nisa? nomor 5 Ibu. Iya, nomor 5 tahun 2014. Oke, itu benar ya, tapi itu udah diganti. Ayo, yang baru nomor berapa? Nomor 20 Bu, tahun 2023. Yes, nomor 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara. Di dalam undang-undang tersebut, aparatur sipil negara itu ada 2, PNS dan P3K. Untuk teman-teman yang P3K itu ada sendiri. Dia tidak latsar seperti adik-adik sekarang. Orientasi untuk P3K. Maka di dalam Latsar CPNS ini di agenda 2 itu adalah nilai-nilai dasar PNS. Dulunya memang nilai-nilai dasar ASN ya adik-adik ya, karena kita itu secara regulasi senantiasa diupdate ya. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara itu mengalami beberapa kali perubahan ya. Dari dulu nomenklatur itu prajabatan, berubah ke prajabatan pola baru, berubah ke Latsar ya, Latsar CPNS. Di Latsar CPNS pun itu kurikulum itu juga mengalami perubahan terus ya. Dulu yang namanya materi apa namanya nilai-nilai dasar itu pakainya aneka, sekarang kita sudah pakai berakhlak. Jadi agenda 2, agenda nilai-nilai dasar PNS ada 7 materi, mulai dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, kemudian apa? Harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Ada 7 materi. Bisa dipahami sampai sini? Oke. Berikutnya agenda yang ketiga. Apa nama agenda dan ada berapa materi di agenda 3? Silakan nomor absen 10. Saya Bu. Oke, Mbak Dewi. Ya, agenda 3 itu adalah kedudukan dan peran PNS, di mana materinya ada kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya smart governance sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dan manajemen ASN hingga dan smart ASN. Jadi agenda 3 adalah kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya smart governance sesuai dengan ketetapan peraturan perundang-undangan ya. Ada 2 materi. Yang pertama
terkait dengan manajemen ASN. Yang kedua adalah smart ASN. Gitu ya. Ada 2 materi di agenda 3, yaitu manajemen ASN dan smart ASN. Yang terakhir, adik-adik. Oke, nomor absen 9. Silakan agenda 4. Apa nama agenda 4? Ya, siapa tadi yang dapat giliran? Nomor absen berapa tadi? 9 ya? Habituasi agenda 4. Oke, Mas Denny Ramadan. Aku supi temen Thomas jawabnya, Mas. Oh, Mau tadi itu kurang muncul-muncul. Rumahmu nyalain di mana? bus Bes. Keren suaramu. di sekolah nih Bu. Baik, adik-adik, agenda 4 adalah habituasi ya. Di mana nanti di agenda 4 ya, adik-adik saat memasuki agenda 4, adik-adik harus sudah memiliki apa namanya? Core issue ya. Kalau kemarin di agenda 1 ya, adik-adik sudah dihantarkan untuk memahami eh, sikap perilaku bela negara ya. Di dalamnya adik-adik sudah diajak untuk mulai ya di materi analisis isu kontemporer selain dikenalkan pada beberapa isu ya yang mengglobal, isu yang mendunia seperti narkoba, terorisme, radikalisme, money laundry ya kan, ada hate speech, ada bullying dan sebagainya. Maka adik-adik juga mulai diarahkan untuk melakukan identifikasi isu di satker masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan adik-adik. Mas Denny, jabatanmu apa? Guru Quran hadis Bu. Oke, sebagai guru Al-Quran Hafiz. Maka Iya. nanti Mas Denny harus mengidentifikasi isu sesuai dengan tusinya sebagai guru Al-Quran Hafiz ya. Ada Iya. problem apa, ya kan? Ada masalah apa, ya kan? Itu silakan dibuat listnya. Dari mana kita tahu kalau ada problem, kalau ada masalah? Maka adik-adik harus mulai menggali informasi dari sekarang ya. Gimana caranya, Bu? Gitu. Ya cari informasi ya. Adik-adik kan sudah 2 sampai 3 bulan ini ya bergabung di satkernya. Maka silakan mendapatkan informasi bisa melalui yang pertama observasi atau pengamatan secara langsung ya. Sekitar kita diamat-amati, kira-kira ada masalah apa sih ya gitu, ada problem apa yang harus segera dipecahkan. Tuh. Atau yang kedua bisa melalui diskusi ya, diskusi itu dengan wawancara ya, baik itu dengan atasan kita langsung. Kalau yang di madrasah berarti kepala madrasahnya yang nantinya akan menjadi mentornya ya. Kalau yang itu calon dengan mentornya kepala KUA. Kalau yang di Kemenak bisa dengan Kasubag Tata Usaha. Kalau yang apa lagi adik-adik? Calon-calon dosen berarti dengan siapa? Kaprodi atau dekannya ya.
Silakan adik-adik mulai mengumpulkan data informasi dari sekarang karena ketika adik-adik mengidentifikasi isu itu tidak bisa adik-adik langsung aja menyimpulkan dengan persepsinya masing-masing ya. Kurangnya keterampilan teknologi informasi bagi guru di bla bla bla. Dapat dari mana adik-adik bisa menyimpulkan bahwa eh, keterampilan teknologi informasi bagi guru di sana itu masih kurang, masih lemah. Dari mana? Tentu kita harus mencari datanya ya. Atau misalkan isu kurangnya disiplin pegawai ya di bagian bla 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 misalkan. Dari mana adik-adik bisa menyimpulkan bahwa disiplin pegawai itu kurang? Nanti malah kita salah ya, dimarah orang malahan ya, klaim bahwa disiplin pegawai kurang. Tapi kita punya apa? Based on data. Adik-adik punya data. Adik-adik bisa bertanya ke bagian kepegawaian ya. Jadi kurangnya disiplin tadi bisa jadi dilihat dari ini daftar hadir dari pegawai itu banyak yang bolong-bolong misalkan ya kan. Ini banyak yang terlambat seperti itu. Jadi kita menyatakan bahwa itu sebuah isu itu tidak boleh atas persepsi kita sendiri, tetapi berdasarkan data ya. Data tidak harus berupa angka-angka secara kuantitatif, adik-adik berdasarkan hasil pengamatan, hasil wawancara, diskusi, itu juga bisa menjadi bahan informasi kita untuk mengatakan bahwa ada isu kurangnya, belum adanya, belum optimalnya, ya kan, masih rendahnya, seperti itu ya. Jadi jangan berdasarkan persepsi kita sendiri. Sampai di sini bisa dipahami? Oke, jadi itu di agenda 1. Yang mana di agenda 1 itu adik-adik selain untuk mengidentifikasi isu, adik-adik mulai juga untuk membuat rencana aksi bela negara. Karena di agenda 1, adik-adik sudah mulai dikenalkan ya dengan beberapa nilai bela negara. Yang mana nilai bela negara itu hanya sebuah slogan normatif ketika adik-adik tidak mengeksekusi ya, mengintervensi, membuat rencana aksinya. Misal, cinta tanah air dan bangsa. Bu, saya udah hafal, Bu. Itu nilai-nilai bela negara itu 1, cinta tanah air dan bangsa. 2, sadar berbangsa dan bernegara. Tapi mana wujudnya apa? Ya kan? Nah, maka adik-adik diminta untuk membuat RABN, Rencana Aksi Bela Negara. Misal, dalam cinta tanah air dan bangsa, Bu, saya sudah melaksanakan itu, Bu. Sudah mengintervensi nilai cinta tanah air dan bangsa. Lewat apa? Saya setiap hari Senin, saya mengikuti apel, mengikuti upacara di sekolah, itu wujud dari cinta saya kepada bangsa dan negara. Saya ikut menghormati bendera. Saya memakai baju batik sebagai wujud dari nilai apa adik-adik? Cintai produk-produk dalam negeri. Ya kan? Itu salah satu dari wujud cinta tanah air dan bangsa ya. Nah, seperti itu. Tujuannya buat apa ya? Bahwa ketika adik-adik sudah mulai ya bisa ya membreakdown nilai-nilai bela negara tersebut ke dalam beberapa rencana aksi, itulah sebetulnya wujud nyata kita bagaimana kita menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai seorang aparatur sipil negara. Halo semuanya, masih semangat? Masih, Bu. Masih, Masih, Bu. Bu. Udah Masih, mulai Bu. ngantuk. Biasanya kalau Masih, siang-siang Bu. diceritani ini gitu terus engkau tiba-tiba malah ngantuk. Aku cerita dewe. Oke, itu ya. Itu di agenda 1. Maka adik-adik dalam Latsar CPNS kurikulum ada 2. Ya. Yang pertama adalah kurikulum tentang pembentukan karakter. Jadi yang adik-adik ikuti sekarang ini agenda 1, agenda 2, agenda 3, dan agenda 4 itu masuk kurikulum pembentukan karakter. Apa output yang ingin kita capai dengan kurikulum pembentukan karakter ini bahwa nantinya adik-adik agenda 1, 2, 3 sampai agenda 4 harapannya
Di agenda 4, adik-adik melaksanakan aktualisasi, mengimplementasikan rancangan aktualisasinya, menerapkan core values berakhlak. Itu harapannya tidak hanya sekedar menjadi slogan saja, tapi adik-adik itu benar menjiwai ya, menerapkan core values berakhlak yang akhirnya nanti akan menjadi habits ya, kebiasaan. Mas Denny sudah terbiasa untuk disiplin. Kamu datang ke sekolah jam piro, Mas? 7 kurang perempat, Bu. 7 Sebelum kurang 4. Jarak dari rumahmu ke sekolah berapa lama? sekitar 20 menit kurang 20, lebih ya. kurang lebih 20 menit ya. Nah, sekarang masih jadi CPNS, rajin Mas Denny, ora tahu telat ya. Ketika itu dibiasakan adik-adik ya, harapannya walaupun nanti adik-adik sudah menjadi PNS, habit itu, kebiasaan itu akan tetap terbawa sampai nanti. Ketika kurang ya ataupun terlambat sedikit saja Mas Dini pasti, waduh aku telat, buru-buru pasti gitu ya. Karena apa? Tadi sudah dijiwai gitu ya. Oh bahwa menjadi pegawai kita harus disiplin. Itu disiplin waktu ya, belum disiplin berpakaian. Di sekolah hari Senin Selasa pakai seragam apa? Kita ikut. Hari Rabu apa? Hari Kamis apa? Kita mengikuti aturan yang sudah diberikan di Satker kita masing-masing. Bisa dipahami adik-adik? Oke, itu ya, itu kurikulum yang pertama. Kurikulum yang kedua adalah kurikulum terkait penguatan kompetensi teknis bidang tugas ya. Ini ada dua, yaitu kompetensi substantif atau umum, apa namanya, kompetensi administratif atau umum yang harus dipunyai oleh seluruh ASN ya. Yang kedua adalah kompetensi secara substantif. Kompetensi secara substantif ini terkait dengan tugas dan jabatan adik-adik sesuai dengan tusinya. Yang calon dosen berarti harus paham secara substantif dosen apa dia, ya. Otomatis dia memiliki spesialisasi. Yang calon penghulu juga demikian. Dia paham, mengerti, punya kompetensi di kepenghuluan. Yang guru matematika, guru Al-Quran hadis, guru bahasa Arab, tentu masing-masing memiliki spesialisasi di bidangnya sesuai dengan tugas jabatannya. Ya, itu adalah kompetensi secara substantif. Baik, itu dua kurikulum itu ya adik-adik ya yang akan kita sasar pada Latsar CPNS ini sehingga ya ini LAN ya, Lembaga Administrasi Negara menyusun kurikulum sedemikian rupa sehingga adik-adik nanti itu setelah menjadi PNS ya memang benar-benar sudah menjadi kader-kader ya yang memang dipersiapkan ya, siap untuk menghadapi segala tantangan ya, apa namanya, baik itu di dunia kerja kita maupun nanti ketika adik-adik berbaur dengan masyarakat ya, seperti itu. Masih ingat fungsi adik-adik sebagai seorang ASN di dalam Undang-Undang kita nomor 20? Apa? 1. ASN berfungsi sebagai, ayo siapa yang tahu? Nomor absen 1920. Saya, Bu. Oke, Mbak Marista. Apa Mbak fungsi ASN, Mbak? Fungsi ASN berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 yang pertama, pelaksana kebijakan publik. Yang kedua, perencana, pelaksana, dan pengawas. Yang ketiga, pelayanan publik. Yang keempat, profesional dan berintegritas. Dan yang kelima, bebas KKN dan intervensi politik. Oke, oke teman, Mbak. Oke. Adik-adik, fungsi kita ya dari Undang-Undang Nomor 5 2014 ya yang sudah diganti ke Undang-Undang 20 masih tetap sama. Fungsi sebagai ASN ada 3. 1, sebagai pelaksana kebijakan publik. Jadi apapun yang menjadi kebijakan publik jika adik-adik sudah
berkomitmen untuk menjadi seorang ASN, maka adik-adik harus ya melaksanakan aturan-aturan, termasuk misal salah satunya adalah kita dilarang untuk mudik ya, karena masih social distancing, jadi harus menjaga supaya tidak ada lonjakan lagi. Maka sebagai seorang aparatur sipil negara kita harus mengikuti ya kebijakan tersebut. Walaupun sebetulnya tidak ingin hati kita ya, karena kalau Lebaran kan biasa kita harus mudik ya adik-adik ya. Tapi kita terbatasi ya dengan jabatan kita sebagai seorang ASN. Kalau bukan kita yang taat, lantas siapa lagi, ya kan? Kalau bukan kita yang ingin bisa menjadi teladan, lantas siapa lagi? Gitu ya. Nah, yang kedua, sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Jadi, yang ada di kelas ini, jika masih ada bibit-bibit sebagai provokator, sebagai kompor, kira-kira cocok nopo mboten untuk jadi PNS? Mboten. Oke, yang ketiga ya, maka yang suka jadi kompor ya, yang suka manas-manasin itu mulai dari sekarang mindsetnya dirubah adik-adik ya. Oh, berarti nggak cocok nih kalau jadi ASN seperti ini ya. Itu, maka harus di manage. Nah, mindsetnya itu harus disesuaikan. Yang ketiga, sebagai pelayan publik. Saya tanya ke adik-adik semuanya, sudah siap semuanya untuk menjadi pelayan? Siap. Siap, siap Bu. Benar? Iya. Insya Allah. Insya Allah. Ditanya bener, bener apa enggak yo? Ya apa yo? Lek dadi pelayan yo gitu. Cik bingung lah kok. Jadi adik-adik masih punya kesempatan kalau memang tidak siap untuk menjadi pelayan. Pelayan di babu loh Mas. Mas Diki, kamu sudah siap tak? Jadi pelayan kamu. Jadi pembantu. Jadi kalau kita sudah berazam mau menjadi seorang ASN yang bisa memberikan pelayanan kepada publik, maka jangan sampai ada di dalam benak kita bahwa kita ingin dilayani. Tetapi balik mindset kita, yaitu menjadi orang yang melayani. Ya. Sebagai abdi negara, abdi masyarakat yang bisa memberikan pelayanan yang baik, pelayanan yang the best, yang prima, pelayanan yang faster, pelayanan yang better, pelayanan yang cheaper, pelayanan yang newer kepada pengguna layanan kita, kepada user kita, ya, seperti itu. Untuk bisa memberikan pelayanan yang baik, ada yang tahu apa coba modal kita untuk memberikan pelayanan yang gratis, yang murah, yang nggak usah Senyum, mahal-mahal, senyum. apa? Yes, smile pinter Mbak Agnes ya. Smile. Untuk itu, sekarang sapa teman-temanmu di kelas ini, berikan senyum yang tulus, senyum yang ikhlas ya. Senyum sapa teman-temanmu di kelas ini. Tidak ada yang tidak tersenyum ya. Senyum yang simetris, kanan 1 cm, kiri 1 cm. Oke, kanan 2 cm, kiri juga 2 cm. Bagaimana perasaan adik-adik ketika sudah bisa tersenyum? Piye Mas Denny, kamu adu-adu kok berebut wis guyang-guyu dhewe ngono piye perasaanmu? Nah, Bahagia. oke, bahagia, senang bisa menyapa temannya, ada rasa berbeda ya gitu ya. Jadi nanti setiap kali kita mulai pembelajaran kita, sapa teman-temannya, berikan senyum yang terbaik ya di kelas adik-adik ya. Mudah-mudahan itu bisa memberikan aura yang positif, semangat yang hebat ya di kelas kita. Baik, itu 3 fungsi kita. 2 kurikulum di Latsar CPNS. Harapannya kita bisa melalui tahapan-tahapan itu semuanya. Adik-adik tidak hanya pada pemenuhan tugas-tugas dan kegiatan pada Latsar ini dan lulus untuk menjadi PNS ya. Namun masih punya tugas yang lebih berat dari itu, bahwa keberlanjutan ya, keberlangsungan dan kebermanfaatan dari aktualisasi kita jauh lebih penting ya, daripada hanya sekedar besok membuat aktualisasi, inovasi, kemudian diimplementasi,
sudah lulus, udah berhenti ya. Tapi keberlanjutan dari itu dan kebermanfaatannya itu jauh lebih penting. Baik adik-adik, di setengah jam terakhir ini saya akan menjelaskan seluruh pelajaran kita pada agenda 2. Izin saya share screen. Ini ada 2 kelompok. Masing-masing kelompok nanti akan kita bagi kembali menjadi 2 lagi. Jadi kalau misalkan kelompok 1 nanti akan terbagi tadi ke tuanya Mas Ahmad udah datang atau belum? Mas Ahmad Sifa ya? Mas Ahmad Diva tadi berkabar istrinya sedang melahirkan, Bu. Oh, bojone lagi ngelairno toh. Oke, oke. Baik, nanti silakan diwakili ya di kelompok 1. Jadi nanti ada 1A dan 1B. Ya, jika kemarin di agenda 1, adik-adik sudah punya kelompok pembagiannya itu, ikut yang itu saja tidak apa-apa. Tapi kalau misalkan mau diganti supaya kenal dengan anggota temannya yang lain juga nggak masalah. Hanya saya anjurkan adik-adik kita ada 2-3 penugasan kelompok itu nanti kalau bisa sama ya kelompoknya untuk agenda 2 ya. Kalau mau dibedakan dengan agenda 1 kemarin nggak apa-apa. Bu, saya mau kenalan sama itu loh, Bu. Soalnya saya itu masih jomblo, saya ingin PDKT, Bu. Nanti biar kenal sama anggota kelompok yang lainnya. Mulai dari sini ya, langsung saja ke sini. Hari ini kita 2 JP, ini nggak tahu nih kapan disampaikan atau sudah. Yang kita ini ya, isinya ini. Saya akan masuk langsung pada yang asinkronus ya. Kita sinkronus 2 JP hari ini adik-adik. Kita asinkronus itu ada 5 JP. Ada tugas buat adik-adik semuanya, tolong diperhatikan ya. Tugas yang pertama itu tugas individu membuat learning journal. Learning journal dibuat dalam bentuk record suara, file MP3 ya. Kapan dikumpulkan? Dikumpulkan hari ini juga ya. Kalau bisa ya besok nggak apa-apa. Tapi bisa mungkin kalau yang tugas individu dikumpulkan hari ini juga ya. Kalau untuk tugas kelompok adik-adik bisa besok ya untuk pengumpulannya. Untuk tugas individu, silakan adik-adik membuat learning journal. Apa itu, Bu? Pengalaman belajar adik-adik semuanya di agenda 2. Mulai dari MOOC sampai dengan saya mengikuti pembelajaran agenda 2 nilai-nilai dasar PNS melalui MOOC, pembelajaran secara self-learning. Saya mendapatkan materi yang bisa saya download secara mandiri, bla 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 bla. Sebetulnya kami sudah masuk Zoom gagal, akhirnya diundur menjadi itu boleh ya. Itu kan pengalaman belajarmu ya, Mas Mbak ya. Tentu nanti pengalaman belajarnya Mas Denny, Mas Diki masing-masing ya. Silakan ceritakan versimu masing-masing dari perspektif mana adik-adik akan melihat pengalaman belajar. Misalkan Bu, saya maunya Sudirman. Mas Ahmad maunya Bu, saya apa namanya maunya Habibie misalkan. Saya maunya Gus Dur lain-lain. Nah, itu perlu didiskusikan di kelompoknya. Nggak mungkin toh adik-adik ngambil role model ke semuanya masing-masing.
Maka dalam satu kelompok yang beranggotakan 5 orang tersebut, silahkan didiskusikan mau yang mana tokoh yang akan diangkat sebagai role model. Nah, kalau sudah nemu, Bu, akhirnya kami setuju, Bu, di kelompok kami ngambil Prabowo misalkan. Oke, jadi silakan adik-adik nanti di videonya menjelaskan profil dari Prabowo, terus eh, apa namanya videonya, dia merupakan pemimpin dari negara Republik Indonesia. Beliau begini. Di akhir adik-adik silakan memberikan ulasan. Mulai dari misalkan Mas Denny, ya, Prabowo merupakan Presiden Republik Indonesia yang kesekian. Beliau telah menerapkan nilai berorientasi pelayanan. Hal ini dibuktikan dengan bla bla bla. Dilanjut Mbak Agnes misalkan. Prabowo juga merupakan orang yang telah menerapkan nilai akuntabel. Hal ini dibuktikan dengan dilanjut lagi yang berikutnya. Gitu ya adik-adik ya. Sampai berakhlak ini telah diterapkan oleh Prabowo dalam hal apa ya? Jadi kita meneladani penerapan nilai berakhlak dari seseorang itu ditunjukkan dengan perbuatannya apa gitu ya. Seperti itu. Ini untuk video role model ya, maksimal 5 menit. Silakan nanti diunggah linknya saja ya, URL-nya saja. Silakan mau diupload ke YouTube, ke Instagram atau kemana, boleh silakan. Oke, tentu akan agak susah bagi adik-adik ya, karena ini merupakan tugas kelompok. Sementara Mas Denny yang Brebes, Mbak Agnes di mana? Di Sleman, Bu. Oke, di Sleman. Mas Ahmad Fadlan di mana? Di mana kamu, Mas? Di Bantul, Bu. Oke, kalau Bantul sama Sleman masih lumayan deket. Deket, tapi Di ternyata Bantulnya ujung, Slemannya ujung. Ya, Surabaya tuh ya. Nah, maka di silahkan ada apa mana yang Brebes melewati gunung sih San. Waduh, tambah aduh. Maka adik-adik silakan buat komunikasi seefektif mungkin ya di kelompoknya untuk bekerja sama ya dalam mengerjakan tugas ini. Yang video role model silakan dikumpulkan bisa masih hari besoknya ya. Baik, untuk tugas ini sudah jelas, bisa dipahami? bisa, Bu. Oke. Insya Allah sudah, Bu. Ya, kita lanjut ke penugasan yang berikutnya. Ini karena kita asinkronus ya, saya udah nggak ketemu adik-adik di hari besok, maka penugasannya saya jelaskan hari ini. Nah, besok di asinkronus itu kita ada 10 CP. Nah, ngapain aja 10 CP itu? Jadi karena kita nggak ada pembelajaran melalui Zoom, adik-adik mengerjakan tugas secara mandiri. Sama penugasannya. Tugas individu yaitu membuat learning journal ya. Learning journal masih sama dengan yang tugas pertama tadi. Tapi ini learning journal yang kapan, Bu? Berarti otomatis selanjutnya ya. Besok saat adik-adik asinkronus itu pengalaman belajar apa yang akan didapat? Kami belajar secara mandiri, kami melakukan diskusi kelompok, walaupun agak sulit komunikasi, tapi akhirnya kami bisa menyelesaikan penugasan ini, bla bla bla, ya. Silahkan. Kemudian untuk tugas kelompok, saya akan mengajak adik-adik semuanya untuk jalan-jalan, ya, yaitu melakukan kegiatan benchmarking. Oh enak erek jalan-jalan. Kalau temenan ya iya, ini jalan-jalannya adik-adik secara daring ya, berselancar di dunia maya. Silakan didiskusikan lagi di kelompoknya. Ya, untuk benchmarking tentu kita harus punya kesepakatan lokus mana ya, tempat mana yang akan kita jadikan sebagai tempat pilihan atau lokus benchmarking kita ya. Nah, saya sarankan kepada adik-adik semuanya untuk menentukan lokus benchmarking ini aturannya ya, boleh di lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah yang pertama. Boleh di perusahaan swasta ataupun di BUMN gitu ya.
Kemudian siapa objeknya? Saya sarankan objeknya bukan individu ya, tetapi pada level organisasi ya. Kalau individu kan kita tadi sudah ya di role model ya. Sebaiknya untuk objeknya itu di organisasi. Nah, jika ingin menentukan lokus benchmark yang baik, tentu biasanya kalau sekarang itu kan sudah banyak ya satuan-satuan kerja yang memiliki atau kementerian, lembaga ya, atau perusahaan swasta yang memiliki predikat atau inovasi-inovasi yang telah terapkan, adik-adik ya. Kalau kita di pemerintah itu biasanya adalah satuan-satuan kerja yang memiliki predikat zona integritas BPK maupun BBBM ya. Pasti kalau sudah punya predikat itu di dalamnya satker tersebut telah berhasil menerapkan beberapa, maka kita akan mencoba benchmark ke lokus tersebut, melakukan studi tiru ya, melakukan benchmarking to best practice, menggali, mencari praktek-praktek terbaik ya dari lokus benchmark kita. Untuk apa adik-adik? Untuk kita jadikan sebagai ide, solusi kreatif, inovatif untuk menjawab core isu yang nanti akan kita angkat di rancangan aktualisasi kita. Ya. Jadi adik-adik memiliki kesan untuk melihat ya lokus lain yang sudah berhasil menerapkan inovasi-inovasi apapun inovasinya ya. Kita akan mencoba, kemudian kalau memang cocok, kayaknya inovasi di kantor X ini bagus deh kayaknya. Berarti adik-adik nanti bisa mengadopsi ya dan kemudian mengadaptasi ya dari namanya inovasi tersebut sebagai ide adik-adik di dalam menyusun kegiatan-kegiatan sebagai solusi dari core isunya. Sampai di sini bisa dipahami? Kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan. Baik, jika sudah jelas adik-adik, kita lanjut. Ini nanti dibuat dalam bentuk laporan ya. Untuk laporan, silahkan menyesuaikan dengan aturan yang ada. Kita lanjut ke tugas berikutnya. Masih ada asinkronus lagi 10 JP, adik-adik mengerjakan tugas baik secara individu maupun kelompok. Secara individu membuat matriks berakhlak. Ini nanti saya akan tampilkan matriksnya dulu. Nah, untuk tugas kelompok adik-adik membuat media infografis. Media infografis ini seperti apa? Ini media yang cukup efektif untuk menyampaikan sebuah informasi layanan tertentu ya. Kenapa demikian? Karena infografis ini kan media yang cukup menarik ya adik-adik ya. Selain ada gambar-gambar juga ada dikasih penjelasan teksnya ya. Itu. Maka silakan adik-adik membuat infografis ini secara kelompok. Nanti disepakati juga ya. Nah, harapannya kalau adik-adik membuat yang infografis ini tidak hanya sekedar menjelaskan berakhlak, berorientasi pelayanan, panduan perilakunya apa? Cekatan, responsibilitas ya, kemudian kualitas, terus apa lagi itu? Yang seperti itu ya, tapi saya kepengen malah adik-adik menjelaskan jenis layanan tertentu, misalkan di KUA ada pendaftaran nikah gitu ya, persyaratan pendaftaran nikah. Jadi di infografis tersebut adik-adik menyampaikan ya apa saja persyaratannya. Baru setelah itu nanti dijelaskan, oh keterkaitan dengan berakhlaknya ini gitu ya, dengan akuntabelnya ini, dengan kompetennya ini gitu ya. Atau yang di sekolah berarti layanan terkait apa? Mungkin PPDB. Kalau di perguruan tinggi apa? Oh, dengan pengabdian masyarakat kira-kira apa? Dengan penelitian apa? Seperti itu ya, boleh silakan. Oke, ini hari ketiga. Hari keempat, kita akan ada sinkronus ya. Selama kurang lebih 3 JP ya. Namun, selain ada sinkronus, ya di sinkronus nanti by Zoom adik-adik kita akan penguatan ya. Kita akan
membuat conclusion ya, kesimpulan dari pembelajaran kita di agenda 2. Tugas di itu membuat ini tugas learning journal kembali ya, tapi dalam bentuk teks, tidak dalam bentuk record suara seperti 2 learning journal yang sebelumnya. Oke. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Jika tidak, saya lanjut ke matriks. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Ada Ibu izin bertanya. Oke, silakan. Nama saya Dewi. Untuk yang hari kedua tadi yang benchmark sama yang hari ketiga infografis itu kelompoknya 10 atau dibagi 2? Oh, dibagi 2. Jadi seluruh tugas kelompok itu dibagi 2 ya. Jadi kelompok 1A, 1B, 2A, 2B. Oke, sekarang saya jelaskan yang matrik ya, menjadi tugas yang hari keberapa tadi. Kurang lebih seperti ini adik-adik ya. Bahwa di matriks itu nanti ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kolom ya. Matriks yang adik-adik kerjakan di agenda 2 ini menjadi bahan ya. Menjadi bahan ketika adik-adik mengerjakan ini dengan baik, itu sama dengan adik-adik sudah mulai nyicil ya, mengangsur untuk mengerjakan rancangan aktualisasi pada bab 2. Sehingga pada isu, ya ini tolong bisa diperhatikan, pada isu di sini belum optimalnya pelaksanaan PTSB online, ini contoh ya. Jika adik-adik sudah sampai dengan saat ini sudah memiliki core isu yang fix, yang nantinya akan diangkat ke rancangan, adik-adik sudah sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Ya. Berarti adik-adik sudah mengerjakan juga untuk kepentingan di agenda 4 menyusun rancangan aktualisasi. Namun ya, jika adik-adik masih galau, masih mungkin akan berubah ya, yang akan diangkat menjadi core isunya, maka adik-adik tidak perlu khawatir ya, karena masih ada spare waktu sampai dengan nanti masuk di agenda ketiga. Masih punya cukup waktu untuk berpikir kembali. Namun, ketika adik-adik sudah masuk di agenda keempat, sudah tidak ada waktu untuk mikir lagi. Adik-adik harus tidak mau harus sudah punya core isu yang fix, yang memang akan diangkat dalam dokumen rancangan aktualisasi. Kenapa, Bu? Kan masih lama seminarnya. Iya, tapi tahapan step by step pada agenda 4 itu kita sudah desain adik-adik ya. Dari mulai adik-adik mengidentifikasi isu, mendeskripsikan isu, melihat keterkaitannya dengan agenda 3, scanning agenda 3, ya kan? Itu maka itu harus sudah fix ya di isunya di agenda 4. Kalau sudah masuk agenda 4. Seperti itu adik-adik ya. Maka kalau kita sudah punya kayaknya Bu, core isu saya tetap ini deh Bu. Walaupun saya belum ketemu mentor saya, nanti saya akan mendiskusikan ke mentor dan mengusulkan ini nanti yang akan terpilih sebagai core isu. Gitu. Boleh ya, yang penting adik-adik bisa meyakinkan, memiliki argumentasi yang kuat untuk disampaikan kepada mentor ya. Jadi adik-adik memohon dukungan kepada mentor untuk rencana inovasi adik-adik gitu ya. Seperti itu. Ini pada isunya ya. Nah, tentu. Nah, isu ini nanti adik-adik akan mencarikan solusi kegiatan-kegiatannya ya untuk menjawab core isu. Sebelum menentukan kegiatan-kegiatan, adik-adik tidak akan bisa ya, kegiatan apa ya enaknya ya. Enaknya ini aja, tidak bisa seperti itu. Tetapi adik-adik dalam menentukan kegiatan ini harus melihat penyebabnya. Maka ketika isu-isu yang
berbanyak tadi, misalkan 5 isu di awal, harus adik-adik analisis menggunakan APKL dan USG sampai akhirnya ketemu satu ini. Satu isu terpilih tidak akan bisa kita carikan jawaban kegiatannya sebelum kita melakukan analisis untuk mengetahui penyebabnya. Bagaimana caranya? How? Maka silakan boleh pakai tools atau alat analisis fishbone ya. Fishbone diagram atau analisis fishbone analysis ya. Boleh seperti itu. Nah, dari situlah adik-adik mengetahui penyebabnya sehingga nanti akhirnya bisa untuk menentukan, oh kayaknya kalau sebabnya ini cocok deh pakai kegiatan ini. Kalau sebabnya ini kita cocok pakai kegiatan ini. Setiap kegiatan nanti akan di breakdown ke dalam beberapa tahapan kegiatan. Terus bagaimana keterkaitan dari kegiatan-kegiatan yang sudah kita tentukan dengan berakhlak. Bu, kegiatan saya berkaitan Bu dengan berorientasi pelayanan karena saya harus memberikan pelayanan yang baik. Dengan akuntabel juga Bu, karena saya harus punya tanggung jawab. Kalau saya nggak punya tanggung jawab untuk menyelesaikan pekerjaan ini nggak akan selesai. Bu, ini kayaknya terkait juga dengan harmonis Bu. Kalau saya tidak menjalin hubungan ya yang baik dengan teman-teman yang lain, kegiatan ini nggak akan bisa jalan. Misalkan seperti itu ya. Baik, sampai di sini bisa dipahami? Sekarang silakan jika ada yang kurang jelas bisa kita diskusikan. Jadi itu gambaran penugasan-penugasan untuk adik-adik semuanya pada agenda 2 ya. Baik, sudah jelas semuanya adik-adik ya. Silahkan nanti tugas-tugas ini dikumpulkan sesuai dengan apa namanya arahan ya yang ada pada penugasan yang sudah di-share di BLC ya. Jika sudah tidak ada yang perlu didiskusikan lagi, kelompok 2 Mas Hamzah. Mana Mas Ya, Hamzah? Bu. Mas Hamzah silakan di manage nanti pembagian kelompoknya ya di kelompok 2 ya, berarti 2A dan 2B ya Mas ya. Ya, Bu, insya Allah. 5 orang. Silakan boleh kalau misalkan mau di rolling ya dari agenda yang 1 kemarin silakan ya. Kalau misalkan apa namanya mau tetap juga boleh. Oke, baik adik-adik untuk apa sesi yang pertama kelompok 1 dan kelompok 2 jika sudah jelas semuanya kita akhiri pembelajaran kita di siang hari ini. Tetap semangat ya, sehat selalu buat semuanya karena proses kita masih panjang ya. Semoga adik-adik semuanya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Kuasa dalam menyelesaikan segala apa namanya tahapan ya pada Latsar CPNS ini ya. Terima kasih atas perhatian adik-adik semuanya. Mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Ibu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Pagi. Pagi-pagi. Baik, untuk Yes. kelompok 1 Doa. dan 2 bisa dipersilakan untuk live dan disiapkan untuk tugas-tugasnya ya. Jangan sampai terlewat untuk pengupload aja. Mohon dipersilakan. Monggo dipersilakan untuk live teman-teman dari kelompok 1 dan 2. Terima kasih.